Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan juga channel Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang, kalau boleh dibilang sih tamu nih ya, sebenarnya tamu dari Basnas nih sebenarnya. Waduh, jangan gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, Sebenarnya udah nggak asing gitu ya dengan muka Coki gitu ya. Coki sekarang sudah menjadi seorang pegawai di Basnas ya Cok ya, benar ya? alhamdulillah. Masya Allah. Bantu-bantu lah. Basnas apa Cok? Basnas mana? Basnas Basis DKI Jakarta, Provinsi DKI Oh, Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Iya. Oh, keren dong berarti dong. Ya alhamdulillah. Berarti bisa bantu kita dong. Ya, insyaallah insyaallah. Gimana ceritanya tuh kok bisa kerja di Toto di Basnas gitu? Jadi ya ada ya teman kita juga ya, guru kita juga ya, Ustadz Kenama ya. Itu kan Oh, Satke. Ustadz K kan sering komunikasi sama saya juga. Dia bersama dengan teman kita juga Kak Aristo. Oh, Aristo. Ya. Waktu itu ngajak saya untuk ada beberapa kali ada pensyahadatan di sana gitu loh. Syahadatnya di Basnas. Syahadat gitu. di Basnas. Jadi Ustadz Kainama dan Aristo minta petinggi di Basnas Basis DKI Jakarta ya minta waktu dan tempat lah di sana supaya ada tempat yang mungkin proper buat syahadat lah gitu. Nah, saya diajak untuk menyaksikan. Terus? Gitu. Nah, singkat cerita, saya berkenalan dengan petinggi dari pimpinan dari Basnas Basis itu. Gitu. Dan ngobrol. Disuruh kerja di situ. Iya. Waduh, lo bisa aja lo mendeketin. Bisa aja nih Cok ini ya. Tapi alhamdulillah ya, Coki sekarang di Basnas Provinsi DKI Jakarta ya. Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ada ininya lah ya, bisa kolaborasi gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillahnya juga tadi siang saya ceritanya bersama dengan Ketua Geraha Mualaf Jakarta Ustadz Agus Kris, kita bertandang gitu ya, kita berkunjung ke kantor Coki Basnas DKI Jakarta yang ada di daerah Tanah Abang ya. Daerah Tanah Abang. Alhamdulillah tadi kita bertemu dengan wakil ketua ya, ketua 4 ya. Wakil ketua 4 ya. Ya, wakil ketua 4 Ustadz Nasir Tajang ya. Ustadz Nasir Tajang. Alhamdulillah tadi juga ternyata beliau juga penonton channel Donditan ternyata ya. Iya, subscriber. Alhamdulillah. Fans. Nah, terus jadi kita tadi membicarakan tentang Ustadz Nasir tadi malah pengen supaya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini juga menjadi apa ya istilahnya kayak lembaga zakat ya. Iya, lembaga amil zakat ya. Menjadi lembaga amil zakat nasional. Sodako yang levelnya resmi secara nasional, diakui secara nasional gitu. Alhamdulillah tadi saya juga sama Ustadz Agus menceritakan tentang kegiatan daripada Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang mana kami sudah beroperasional di seluruh wilayah di negara Republik Indonesia ya, dari mulai Aceh sampai ke Papua. Nah, terus kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa kita keuangan di YPM At-Tauhid juga sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Alhamdulillah. Jadi menurut Ustadz Nasir tadi itu adalah sebuah langkah yang memang sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi lembaga amil zakat ya, apalagi yang nasional. Alhamdulillah tadi Ustadz Nasir istilahnya membuka jalan lah ya buat kita nanti untuk membantu kita supaya kita juga bisa mendapatkan izin menjadi lembaga amil zakat nasional. Insyaallah. Supaya nanti kegiatan kita di seluruh wilayah Indonesia itu diketahui dan juga ibaratnya direstui lah. Dapat dipertanggungjawabkan lah. Dipertanggungjawabkan, betul ya. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti segera kita nanti akan diberikan izin sehingga kita bisa menjadi lembaga amil zakat nasional. Insyaallah ya. Insyaallah. Oke, terus karena tadi ngobrol Coki main langsung ke studio gitu ya. Nanti sekali-sekali kita undang Ustadz Nasir ya. Insyaallah. Main ke sini ya. Beliau untuk kesini. Nanti kita bisa dengerin
kegiatan Basnas bagaimana ya, terus kemudian yang mungkin ada penyaluran zakat buat para mualaf bagaimana gitu ya, secara nasional gitu, bukan cuman daerah Jakarta aja. Karena beliau juga pernah di Basnas pusat RI, ya, pusat RI, Basnas RI. Oke, tadi beliau juga menceritakan bahwa Basnas memang kalau dilihat penyaluran zakat khususnya buat mualaf, karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Tadi beliau menyampaikan bahwa penyaluran zakat untuk mualaf ini masih sangat minim. Sangat minim, iya betul. Berapa persen tadi? Tidak sampai 1% malah ya. Tidak lebih dari 1%. Tidak lebih dari 1%. Nah, itu ya, jadi masih sangat kecil. Nah, makanya tadi Ustadz Nasir juga sangat senang bertemu dengan kami, sehingga nanti bisa dicoba cari jalan untuk berkolaborasi supaya penyaluran zakat untuk para mualaf ini bisa lebih luas lagi. Iya, gitu ya, betul ya? Iya, betul sekali. Ya, insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti gitu ya. Baik, nah sekarang apa nih Cok? Selain ini? Katanya tadi ini mau itu. Jadi Kodondi ada punya barang baru nih. Biasa. Barang baru, udah serem banget kayaknya. Barang baru. Biasa. Ini kasih lihat nggak ya? Dalam mata soalnya. Nggak usah ya. Udah pokoknya ini dari lewat ini nih ya, Prime, Amazon. Waduh. Prime itu dari Amazon maksudnya. Mana sih ada tulisannya Amazon? Nggak ada Prime pokoknya, udah. Kalau tahu sering belanja di Amazon tahu lah logo Prime, ini nih. Ya. Ini juga smile Amazon. Satu logo. Isinya apa? Kita lihat ya. Kita lihat nggak? Kita unboxing, ayo. Unboxing. Coba kita lihat. Saya ada beli beberapa buku. Ini ada lagi yang belum datang nih Cok. Beli apa lagi? Berarti ada dua barang nih. Ada 2 paket ya, 2 paket. Serem-serem banget. Enggak loh. Oh, enggak. Cuman nakutin. Ya, cuman buat nakutin doang. Tega banget sih. Nah, ini ya, Amazon tuh. Ada tulisannya tuh Amazon ya. Coba di zoom. Tuh Amazon. Mantap. Ya kan? Iya, betul ya. Wah, ini kita nyebut. Nih bukunya ada. Waduh. Wih. Tuh, ada lagi nih. Ya, kosong tuh ya. Kosong. Iya, sulap. Yang pertama apa nih? Nih, Cok. Apa tuh? The Holy Bible. Apa tuh? The Holy Bible 1611 edition. Apa nih? King James Version. KJV. King James Version ya. Kenapa saya beli ini? Saya penasaran. Di sini ada nama Yesus gak gitu? Waduh, jahat banget nih. Ya, di sini sudah ada nama Jesus belum? Ya, kalau bahasa Inggris kan Jesus. Bahasa Indonesia Yesus. Di sini sudah ada belum nama Jesus? Bahkan kita nyari Jesusnya ya, bukan Yesusnya ya sekarang. Kita cari Jesusnya aja. Gara-gara gue pakai kaos Jesus PBUH gitu. Ada yang bilang PBNU lagi. Peace be upon him maksudnya gitu ya. Buka ya satu ya, kita lihat ya. Penasaran nggak? Kenapa? Kok repot-repot beli ginian gitu ya? Ini bukti bahwa sampai tahun 1611 di Bible ini belum ada kata Jesus. Masa sih? Kita lihat aja. Bohong nih, iya. Ya, kita lihat aja. Seberapa tua nama Jesus? Coba. Waduh. Kalau King James kan dari ini kan, dari Old Testament kan, perjanjian lama ya. Ini kita baca ini. Apa tuh? Lihat dulu nih depan ini. Coba di zoom. Di zoom, bisa di zoom nggak? Kelihatan nggak, Ri? Kelihatan? Kita bacain ya. The Holy Bible containingnya tulisannya masih begini. CONTE kayak semacam Y ini. NING. Font tua gitu ya? Iya mungkin ya. Containing the Old Testament and the New. Apa nih? Newly translated out of the original
tongues. Waduh. Baru diterjemahkan dari lidah aslinya. Buset, lidah aslinya. Oke, ini isinya. Oh, ini harusnya ngeliatnya pakai kamera itu ya. Yang ada di atas ya? Iya ya. Nanti suatu-waktu kita buka satu-satu lah. Ini kan kita cuma unboxing doang ya. Kita langsung ke New Testament aja. Ya. New Testament. Oh, ini ada Makabe. Wah, Makabe. Ini ada kitab Makabenya nih. Ya, kelihatan ya? Iya, mantap. Kelihatan ya? Makabe firman Tuhan bukan? Ada yang Katolik, iya. Ada yang mengatakan firman Tuhan. Buat Katolik iya. Ya, ada kan? Yang mengatakan tidak. Karena ini kan masih ada apokrifanya. Iya. Jadi kan kalau yang Deuterokanonika itu kan dianggap firman Tuhan ya. Iya, betul. Masuk ke dalam sini. Jadi menurut Katolik ya. Menurut Katolik. Jadi ini 73 kitab ya. Iya. Kalau yang Protestan 66 kitab. Bedanya Deuterokanonika kan. Dan tidak pakai Deuterokanonika. Ya. Bedanya itu. Kalau yang Ortodoks? Kalau Ortodoks ditambah 78. Iya, 78. Kalau yang Ethiopia lebih 81. Banyak lagi, 81. Paling tebal Ethiopia. Nah, itu ada tuh. Jadi Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Oh. Beda-beda ya suratnya. Yang bener yang mana? Nanya lagi. Ini New Testament nih. Ya, baca ya. Ya, baca kan? Baca. New Testament. Itu tulisannya masih New, nggak seperti huruf-huruf Latin sekarang. Iya ya. Ya kan? Kalau huruf S-nya tuh kayak huruf F gitu. S-nya begitu, ya, terus New huruf F kan. Tapi ini bacanya tetap The New Testament gitu. Oh. Yang huruf F seperti huruf F itu dibacanya S gitu. The New Testament of our Lord and Savior. Nah, ini lihat nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak tuh? Bentar. Kelihatan nggak nih? Penting nih. Ini bacanya apa? Nih. Newly. Ini kan The New Testament of our Lord and Savior. Apa nih? Yesus Christ. Kristos. Sebenarnya Kristos. Kris nih ya. Kristos. Apa bacanya? Isos. Masih belum ada J ya? Belum ada J. Wow. Ini tahun berapa? 16, 11 kan? Belum Jesus ya? Ini kan 16, 11. 16, 11. Huruf J itu baru ditemukan tahun 1524. 1524. Nah, kata Jesus pertama kali ya yang dipakai dalam bahasa Inggris itu baru ada di sebuah kayak semacam dokumen pengadilan gitu ya. Adanya baru di tahun 1632. 1632. Itu apa? Itu kayak semacam dokumen pengadilan lah. Huruf apa? Kata Jesus-nya, Jesus-nya. Itu baru ada. Jadi berapa tahun tuh? Dari 1524 ke 1632. Wah, 100 tahun lebih kan? Iya. 100 tahun tambah berapa? 8. 108 tahun dari 1524 sejak ditemukan huruf J. Baru ada kata Jesus dari 1524 baru ada kata Jesus tuh tahun 1632. Berarti itu paling awal tuh. Nah, berarti, makanya Bible ini yang keluarnya 1611 belum pakai kata Jesus. Wajar ya. Masih pakai kata apa? Isos. Pantas. Isos dari mana? Bahasa apa? Yunani. Bahasa Yunani. Jadi 1611 belum ada kata Jesus di seluruh Bible. Atau mungkin sudah ada di Bible sebelum ini, saya nggak yakin ya. Tapi nanti suatu waktu nanti kita akan coba bikin konten sama Pak Ustadz Manem Ali. Oke. Beliau mungkin juga punya Bible yang kuno. Tentang kata Jesus ini. Tentang kata Jesus. Umurnya berapa? Hah? Sejak kapan atau Bible mana yang pertama kali menulis kata Jesus dalam bahasa Inggris? Oke. Ya nanti ya. Saya sudah punya nih Bible yang KJV tahun 1611. Belum ada kata Jesus. Belum ada kata Jesus. Tadi kan baru di judul. Kita lihat di Matius. Paling gampang kan lihat di Matius. Ya. Yang silsilah itu ya. Ya, pokoknya Matius 1:1 lah gitu. Iya.
Ini kan cetakan baru nih ya, maksudnya ini bukan cetakan yang asli 1611 bukan. Ini kan apa namanya, dicetak ulang gitulah ya. Iya. Dibikin ulang. Saya baca dulu nih, chapter 1, The Gospel according to Saint Matthew tuh ya. Oh, masih according. Masih ada according dia. The Bahkan Gospel according. according to Saint Matthew. Coba lihat di kamera, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Masih ada accordingnya nih. According itu maknanya apa kok? Menurut. Menurut ya? Menurut. Jadi karangan. Oh. Jadi kalau ada Bible yang bahasa Indonesia yang zaman dulu, ada saya. Injil karangan Matius. Jadi karangan. Injil karangan Markus gitu. Oh. According kan menurut kan? Iya, ya menurut. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Injil karangan. Gitu. Menurut itu kan opinion ya kok ya kalau menurut. Pendapat ya? Opini. Masya Allah. Lalu dia aku cari ya. The genealogy of Christ from Abraham to. Nah nih, lihat nih ya. Ini sebenarnya bacanya from the genealogy of Christ from Abraham to Yosef sebenarnya bacanya. Tapi tulisannya gini nih, pakai I nih. Yosef gitu. Iya, tulisannya karena Yosef. ini belum ada J. Belum ada J. Karena ya. Belum ada J, wajar ini, wajar. Ya, belum ada J. Terus the book of the generation of Jesus Christ. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Jesus Christ. Nih, tangan saya nih. Kebaca nggak, Ri? Hah? Enggak ya? Saya deketin ya. Sini aja di sini. Pakai zoom yang ini ya. Jesus. Baca. Yesus kan tulisannya kan? Bukan Jesus kan? Belum ada kata J kan? Belum ada huruf J. Masih I ya? Belum ada huruf J, masih pakai I awalnya. Jadi ini teks yang dicetak ulang gitu ya. Iya. Berarti ini aslinya memang begini tulisannya. Waktu itu belum pakai kata J, belum ada huruf J. Jadi 1611 belum ada kata Jesus di Bible KJV. Di KJV ya. Ini kan KJV, belum King James Version. Oke, belum tahu lah di yang lain lah kok. Belum tahu lah. Walaupun huruf J sudah ditemukan tahun 1524, tapi di Bible belum dimasukkan sebagai kata Jesus. Di tahun 1524 belum ada di Bible. Boro-boro 1524. Ini 1611 belum ada. Belum ada. Lu suka mancing-mancing lu. Kan berpikir kok gimana sih? Kita lihat lagi yang lain ya. Coba di Markus ya. Nah, ini Markus. Sama nih, ini tulisannya juga The Gospel according to Saint Mark. Ada accordingnya nih. According, masih pakai according. Terlihat accordingnya. According. Ini. Jangan kemana-mana dulu. Nih. Isos ya. Baca. Ini dari telunjuk. Tutup tangan. Ya, itu dia. Ya. Isos kan masih pakai I kan? Baca kan? Gimana sih? The beginning of the gospel of Isos. Kan Isos kan? Ini di bawah kan? Markus kan. Coba Lukas.
Kalau di Lukas, kisah Yesus di pasal 2 nih. Belum ada pasal 1. Pasal 1 ini kan Pembukaan nih, Herodes. Ini mengenai Zakaria, terus dengan istrinya Elizabeth. Ada Maria. Yang kedua baru pokoknya tertulis Yesus. Ya, saya cari nih kata-kata. Saya cari coba nama Jesus di sini. Siapa tahu di Matius nggak ada, di Markus nggak ada, siapa tahu di Lukas ada. Coba gitu. saya bantuin kok, kita berjuang. Hah? Cari. Aduh. Yosef. Cari kata Yesus di situ. Yuk kita bantuin ya, kita cari kata Jesus gitu ya. Tega banget. Jadi memang kata Yesus itu dengan J itu belum ada, teman-teman. Di Bible versi 1611 ini, di tahun 1611 ini. Ya, versi KJV-nya loh. Ya. Ini KJV loh. KJV loh. Ini termasuk Bible yang cukup tua loh. Bible cukup tua dan juga yang dipakai oleh orang-orang. Dan ini yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya. dipakai oleh. Sebelum ada revisi. Ya. Apa yang versi apa tuh? Ini kan KJV. Nanti ada New KJV. New KJV. Nanti ada KJV juga sebagai AV, Authorized Version. Nanti ada lagi Authorized Standard Version. Nanti ada Revised Standard Version. Ada New International Version. Nanti ada NABRE, ada NIB. Kalau NABRE kan itu udah negara ya. Udah apa? Amerika ya. Ya, udah Amerika. Otoritas negara lah. Bentar ya. Ini yang Yesus disunat, gue mau cari di ya gitu intinya, teman-teman. Di tahun 1611 belum ada kata Jesus di Holy Scripture lah dibilangnya gitu loh. Di kitab suci belum ada. Mana ya yang di ini sebentar. Yang hari ke-8. 221 kan ya? Lukas 221. Iya, Lukas 221. Lukas 2. Ini. Lukas 221. Bahasa Inggrisnya aja aneh. Tulisannya tuh masih aneh-aneh. Ya. Apa nih? Paling bawah coba baca. Stop. And when 8 days ya. Tulisannya days gitu. Ya. Tapi days. Oh iya. Sini saya ngomong deh. And when 8 days were accomplished. And when 8 days were accomplished, terus di atasnya for the circumcising of the child, his name was called Isos nih. Isos. Isos ya. Tulisannya Yesus. Iesus. Berarti tadi Matius, Markus, Lukas, tulisannya masih Isos ya? Iya. Belum Jesus ya? Iya. Sekarang Yohanes. Siapa tahu Yohanes udah pakai kata Yesus gitu ya. Coba kita doa dulu deh. Doa sama siapa lu? Semoga ada. Semoga ada Yesus. Kalau ini berarti dari jauh juga ya, membicarakan firman doang nih di jauh. Bentar nih, 47 nih. Kiri. Yesus. Bukan Yesus ya. Ya kan? Yesus kan? Jesus sound. Udah ya, cukup ya? Ya. Capek juga nih maju mundur. Sawo ya tulisannya. Sawo tulisannya. So, melihat. Nathanael. Ya, Jesus saw Nathanael. Coming-nya aja masih begini, COMMING. Coming. Oh, di CVB juga masih. CVB tau nggak?
CVB. CVB versi apa tuh? Nggak tahu, kayak gini. Bible CVB. Apa tuh Bible CVB? Wah, ini malah Coverdale. Apa tuh? Coverdale Bible. Nah, ini juga termasuk cukup tua. Ini juga masih pakai bahasa Inggris yang Inggris awal-awal gitu. Oh. Nah, ini juga sama nih, lebih tua nih, tapi sedikit berbeda nih. Kalau di sini SAW-nya SAW, di sini SAW-nya SAWE. Sawe. Kalau di sini coming-nya COMMING, di sini coming-nya COMYNGE. Yeah. Di sini ada pakai kata Y. Yeah. Tapi Jesus-nya belum pakai kata J. Belum. Nah, Jesus-nya di sini juga masih pakai kata Isos. Masih. Tapi gini ya poinnya. Yang dimaksud dengan Isos di sini dengan Jesus ya, yang tulisannya JESUS, juga dengan Yesus yang di bahasa Indonesia YESUS, terus juga dengan Iso, Iso dalam bahasa Aramaik, dalam Pesita, ya, juga dengan Isa dalam bahasa Arab, itu orangnya sama. Orangnya sama, profilnya sama, cuman kisahnya yang berbeda. Kalau kisah itu kan urusan apa ya? Dikisahkan berbeda di dalam Bible. Kisah daripada Isos atau Jesus ini berbeda dengan kisahnya Jesus atau Isa di dalam Al-Quran. Betul sekali. Gitu ya. Ini supaya juga yang bukan hanya yang saudara-saudara kita yang Kristen yang bilang Yesus itu bukan Isa gitu. Iya. Profilnya sama, orangnya sama, cuman kisahnya berbeda atau perspektifnya berbeda. Perspektifnya Kristen akan Jesus atau Isa ceritanya dibandingkan dengan perspektifnya Islam, dengan untuk orang yang sama itu perspektifnya yang berbeda. Kisahnya yang berbeda, profilnya sama. Bukan berarti kisahnya berbeda, orangnya atau profilnya berbeda juga. Nggak bisa. Oke, gini. Orang mungkin bisa bilang karena Isa di Quran lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di kandang domba, padahal nggak ada di Bible tuh nggak ada kata kandang domba. Kandang ya. Sebenarnya bukan kandang domba. Nggak ada kandang. Karena Isa di Quran lahir di bawah pohon korma, kemudian Yesus di Bible Kristen tuh lahir di kandang domba kata mereka gitu. Bilang aja lah, udah anggap aja gitu. Jadi menurut mereka orangnya beda gitu. Iya betul, kisahnya beda. Kisahnya beda. Tetapi nama itu kan paralel, sama seperti Matthew. Di sini Matthew kan? Kita taunya apa? Matius. Matius sama Matthew sama nggak? Menurut yang kita maksud Matthew di sini dengan Matius di Bible-nya bahasa Indonesia sama nggak? Sama. Tapi kalau logika yang dipakai untuk membedakan Yesus dengan Isa dipakai, ya Matius berbeda dengan jadi Matthew. Beda. Mark di sini dengan Markus sama nggak? Sama. Peter di sini dengan Petrus sama nggak? Sama. Nah, itu namanya transliterasi. Iya. Ya, itu namanya paralel gitu ya. Nama tuh paralel gitu. Zaman dulu memang orang di sana taunya orang itu namanya Isa, di sini taunya Isos gitu. Orang Yunani kan nyebutnya Isos, orang Aramaik nyebutnya Iso, orang Arab nyebutnya Isa. Itu karena paralel gitu. Nama tuh paralel, ya. Sekarang ini ada Bible, Kitab Suci Injil. Wah, ini LAI terbitan punya. Siapa nih? Tentu LAI. Terbitan LAI. Ya. Tuh LAI itu. Ya, untuk teman-teman yang masih ngotot kalau mengatakan Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa, ya. Ini ada kitab suci terbitan LAI. Lembaga Alkitab Indonesia yang beralamat di Salemba, Jakarta Pusat. Oh, kok bisa? Isa Al-Masih. Yang dimaksud Isa Al-Masih di sini oleh LAI, apakah sama dengan yang dimaksud dengan Isos di sini? Ya sama sih sebenarnya. Mereka pasti bilang sama. Iya. Orangnya sama, cuman kisahnya berbeda. Iya. Antara Bible dengan
Quran. Di sini Salmasi, di sini Isos. Iya. Ini sama-sama dari Kristen nih. Kalau mau pakai standar orang-orang yang bilang Yesus dan Isa berbeda, berarti Isos dengan Isa di Oke, kok berhenti dulu. Paham ya? Berarti kalau Isos di KJV dengan Isa di kitab suci Injil LAI berarti berbeda. Nah. Cuma gara-gara beda nama dibedain. Ya konsekuensinya gitu, LAI dengan KJV dibenturkan. Kita kan nggak ngarang. Iya. Konsekuensinya begitu. Ini ada lagi. Ada lagi. Ini kitab suci Injil dengan catatan studi dengan terbitan dari studi. LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan. Iya. Oh iya, LAI juga. Ada lagi yang bukan LAI juga. Saya hafal banget yang ini. Nah, ini LAI kan nih. Sorry, lagi Ri. Nih, bawahnya LAI ya. Kitab suci Injil. Nah. Ini malah ada kata pengantarnya nih. Kata pengantarnya bunyinya apa? Coba baca, lu depan sini, baca. Tujuan edisi studi. Nih, paragraf pertama baca. Edisi ini. Iya. Angkat aja. Edisi ini disediakan untuk orang-orang yang tertarik mempelajari kehidupan dan pengajaran Yesus Sang Mesias yang disebut juga Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Yesus Sang Mesias yang disebut juga Isa Al-Masih. Oke. Baca ya. Ini juga nih. Ini yang garis bawah ini. Satu kalimat aja paling awal nih. Baca nih. Kabar baik. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. Berarti menurut LAI Yesus Kristus itu Isa Al-Masih bukan namanya. Iya. Kalau baca begini. Kalau begitu ya maksudnya iyalah. Ya. Jadi sosoknya sama kan berarti kalau begitu kan? Profilnya sama. Yang disebut dengan Isa Al-Masih, yang disebut dengan Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, profilnya sama. Merujuk cuma kisahnya yang berbeda. Merujuk pada sosok-sosok dan person yang sama. Ya. Iya. Paham ya, mudah-mudahan ya para pemirsa ya. Ya mudah-mudahan paham. Ini baru dua nih. Sebenarnya ada lagi. Banyak tuh. Cuma ya, capek bukan. Banyak lah. Bukti itu. Ini baru buku pertama yang kita buka ya. Ini baru buku loh kok, belum gedung. Belum gereja. Ada kan gereja Isa Al-Masih? Wow, jangan ditanya, banyak. Belum lagi hari raya. Hari raya wafat apa? Wafatnya Isa Al-Masih. Kok bukan wafat Yesus Kristus? Nggak tahu kenapa. Yang bikin siapa? Belum lagi nanti ada hari raya kebangkitan. Hari raya kebangkitan siapa? Isa Al-Masih. Ya gitulah. Ini buku pertama ya yang kita buka ya. Harganya kasih tahu nggak? Nggak usah lah ya. Saya bukanya yang tebel-tebel dulu. Waduh, apa nih? Ini serem juga nih kayaknya. Ini apa nih? Nah nih, ini apa nih? Tahu nggak nih? Mungkin teman-teman tahu. Nah ini. The Septuagint with Apocrypha. Nah nih judulnya. Kelihatan nggak, Ri? Oh berarti ini Septuaginta ada include Apocryphanya nih. Nah Septuaginta memang awalnya ada Apocryphanya. Oh gitu. Bible yang awal-awal baik yang Septuaginta maupun yang Vulgata semuanya ada Apocryphanya. Berarti di waktu selanjutnya diapokrifkan ya beberapa partnya. Diapokrifkan. Tega banget. Udah tadi belum min. Iya teman-teman. Jadi sebelumnya memang nggak ada tuh apokrifa disebut apa palsu ya atau apa. Jadi kan saya sering memberikan informasi bahwa yang namanya Septuaginta itu kan Bible yang berbahasa Yunani. Greek ya. Koin ya. Yang diterjemahkan dari Bible-nya Yahudi yang berbahasa Ibrani yaitu Tanakh ya.
saya sengaja beli ini sebagai bukti fisik juga bahwa ada nih fisiknya kitab Septuaginta itu gitu. Di sini yang ada Septuaginta ini berarti pakai huruf pakai bahasa Yunani. Cuman dia ada terjemahannya dalam bahasa Inggris gitu. Ya, ini yang menyusun namanya Sir Lancelot C.L. Brenton namanya. Nah, mantap sekali. Tujuan saya ini supaya saya bisa membuktikan bahwa Septuaginta yang sudah menjadi kitab yang akhirnya menjadi PL Perjanjian Lama, ada nih buktinya fisiknya, gitu loh. Ada terjemahnya bahasa Inggris. Nanti kita bisa lihat kata-kata atau ya kata mana gitu ya, yang terdapat keanehan gitu. Waduh. Ya. Kayak gimana tuh? Nantilah kalau buka satu-satu mah capek ininya, bukanya nyari-nyarinya. Tapi nanti suatu saat kita bahas ya. Wah. Jadi yang penting dengan saya punya Septuaginta ini, saya tinggal ngejejerin doang nih. Septuaginta tanah ya, dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dan ada bahasa Inggrisnya juga. Tanah ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, Bible-nya orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, ya, menjadi ini. Dari sini menjadi ini. Ya. Yang menerjemahkan ini 2 tahap. Pertama yang 5 kitab Musa oleh 72 rabi-rabi. Kira-kira tahun 270 Masehi yang memerintahkan namanya Raja Ptolemy II. Raja Ptolemy. Ya. Dia punya bapak namanya Raja Ptolemy juga. Raja Ptolemy II ya. Itu juga seru tuh, Raja Ptolemy I tuh. Raja Ptolemy I itu kira-kira di tahun 305 sebelum Masehi ya. Berarti kira-kira 300 tahun sebelum Masehi itu Raja Ptolemy I meresmikan Tuhan tuh waktu itu. Waduh, meresmikan Tuhan. Saya kira cuma jembatan doang ini diresmikan. Nah, saya lagi nunggu satu lagi Bible Vulgata. Oh, Vulgata, Latin berarti. Latin. Saya lagi nunggu, nanti akan datang. Dari tanah menjadi Septuaginta, dari Ibrani menjadi Yunani, nanti akan melalui satu Bible yang namanya Vulgata. Vulgata yang lagi dibeli yang bahasa Latin. Nanti ya saya lagi beli ya. Dari Vulgata ini baru ke bahasa-bahasa yang lain. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Adalah ini. Jadi kalau secara singkat gitu ya. Timelinenya dari gitu. Ibrani, tanah bahasa Ibrani menjadi Septuaginta bahasa Yunani, menjadi Perjanjian Lama atau Old Testament. Ini sudah dalam bahasa Inggris. Nanti ada bahasa-bahasa yang lain kan, termasuk bahasa Indonesia kan. Tetapi apakah isinya ini apakah sama dengan ini 100%? Ini tidak gitu. Sayangnya tidak gitu. Kita kasih edukasi gitu. Kasih edukasi lah. Kenapa kok dari sini bisa menjadi yang Yunani tapi kok isinya tidak 100% sama? Kenapa gitu? Karena yang menerjemahkan ini di luar daripada yang 5 kitab Musa ya, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di luar daripada itu mereka menerjemahkan dengan pola pikir atau budaya Helenisme Yunani. Ya. Yang menerjemahkan ini siapa? Ya Yahudi juga. Tapi yang sudah terpapar dengan Helenisme Yunani gitu. Yang sudah terpapar Helenisme, di mana mereka pada saat itu berada di Alexandria Mesir yang sedang di bawah jajahan Yunani. Ya, baru dari sini menjadi ini gitu. Atau menjadi Vulgata dulu lah. Ada Vulgata nanti baru jadi ini. Yang Vulgata tunggu ya gitu. Berarti selain ada konversi bahasa juga ada konversi secara teologis ya. Waduh. Berarti apa yang berubah kira-kira? Nah. Jadi yang di sini ini tidak ada yang disebut dengan nubuat untuk sosok Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Nggak ada ya? Ya, tidak ada. Tetapi yang di sini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, dibuat atau dikoreksi sehingga menjadi seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus yang ada di Perjanjian Baru. Ketika menjadi bahasa Yunani itu bahasanya seolah-olah
menguatkan bahwa oh ada nih nubuat. Jadi kalau di di Septuaginta ini kan juga sebentar Esdras, Tobit. Ini kan isinya hanya yang sampai, kalau yang di sini ini hanya perjanjian lama. Oh, gitu. Di sini tidak ada perjanjian baru. Nggak ada. Sini baru perjanjian lama. Kemudian Septuaginta ini menjadi Old Testament atau perjanjian lamanya ini gitu. Iya. Jadi ini itu tidak mengambil dari original yang Hebrew-nya. Dari sini bukan. Dari sini. Dari situ. Tapi bahkan kalau boleh dibilang dari bahkan sebelum sebenarnya. Tapi yang dipakai untuk menerjemahkan tuh yang ini. Oh. Gitu. Termasuk LAI juga menerjemahkan dari ini. Bukan dari yang Hebrew-nya ya? Bukan ada yang dari Hebrew. Jadi kalau LAI itu banyak sumber. Ada yang dari Hebrew, ada yang dari Yunani, Septuaginta. Ini juga menerjemahkan sebagian dari sini, ini juga menerjemahkan dari Masoret gitu. Ya, kalau Masoret itu udah lain lagi, itu udah di abad ke-10 gitu. Untuk LAI memutuskan, untuk ayat ini saya terjemahkan dari tanah asli Hebrew. Untuk kalau ayat LAI ini menurut saya gimana? Dia menerjemahkannya gini. Ada sebagian terjemahan yang jujur. Oke. Ada sebagian terjemahan yang jujur. Contoh misalnya. Di sini kalau di sini dari bahasa Ibrani itu diterjemahkan artinya perempuan muda misalnya. Ya. Tapi kalau dari bahasa Yunani diterjemahkan menjadi virgin. Gitu. Yang diterjemahkan oleh LAI itu yang ini, yang perempuan muda. Iya. Tapi kalau yang KJV ini menerjemahkannya dari sini, yang virgin gitu. Iya. Berarti contohnya begitu. Contoh kasus. LAI dari yang Hebrew. Tapi kalau KJV dari Oke, paham ya, mudah-mudahan ya. Enak nih kalau ngejajarin begini, enak saja. Soalnya selama ini kan saya ngomong hanya dari ini menjadi ini gitu kan. Ininya saya belum punya. Nanti storytellingnya lebih enak nih kok tentang sejarah Bible-nya. Ini kalau dibawa ceramah di mana gitu tinggal bawa ini aja udah gampang. Tega banget. Loh kok tega? Ini kan edukasi. Oh iya, sorry. Nah, ini ada buku. Waduh, Agustinus nih. Apa nih? Confessions Saint Augustine. Ini Agustin dari Hippo bukan sih? Iya. Oh, Agustin Hippo ya. Iya. Kenapa saya beli ini? Pengakuan itu ya. Pengakuan. Jadi di dalam buku ini Saint Augustine mengakui bahwa banyak buku-buku Platonis, aliran Platonis di Bible yang diterjemahkan, istilahnya apa ya, di tradisi Kristen gitu. Banyak buku-buku Platonis yang diterjemahkan, kemudian seperti dipakai atau diadopsi gitulah konsepnya ke dalam bahasa Bible, atau bahkan ada yang diadopsi masuk ke dalam Bible. Contohnya? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu adalah salah satu yang diterjemahkan dari buku-buku Platonis. Yang Philo itu? Yang Philo. Iya. Oh, itu yang bilang Santo Agustinus? Agustin. Mau cari? Coba. Tega banget sih. Kok tega gimana sih? Gue mesti nyari chapternya nih. Bentar. Chapter. Iya. Jadi ini buku Confession, artinya pengakuan dari Santo Agustinus. Santo Agustinus ini bukan sosok yang main-main, sembarangan. Ini salah satu bapak gereja yang berasal dari Hippo. Kalau misalnya kalian kurang tahu bisa di googling. 77. Di chapter 9 kalau nggak salah ya, halaman 77. Dia seorang filsuf dari Hippo, dikenal sebagai Santo Agustinus. Seorang filsuf dan teolog Kristen yang awal tulisannya memengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Wah, bukan orang sembarangan ini. Saya mesti cari dulu ya, ngomong dulu deh. Kan buku baru Saint datang Augustine. Saint Austin dalam bahasa Inggris, Beato Augustinus. Oh, jadi dianggap sebagai Beato juga sebelumnya. Dan Dr. Rahmat dan teolog Kristen. Jadi dia sangat berpengaruh terhadap perkembangan kekristenan Barat
dan filsafat barat, dan dia juga salah satu uskup ya di Hippo. Sekarang tuh di Aljazair, Algeria. Oh, Afrika Utara ya? Iya, Afrika Utara, daerah Maghrib. Yang terletak di Numidia, provinsi Romawi di Afrika. Dia dipandang sebagai salah satu bapak gereja terpenting nih gitu. Bapak gereja terpenting Santo Agustinus dalam kekristenan barat ya. Ya kita tahu juga ya Agustinus ya terkenal lah. Maksudnya secara nama juga kita mungkin punya saudara atau teman-teman yang punya nama Agustinus karena memang dia berpengaruh dalam kekristenan gitu loh. Wah, ini bukan orang main-main. Kalau di buku begini nggak ada fitur find gitu ya? Iya, biar lebih cepat nyarinya. Biar cepet. Kalau di PDF kan tinggal find gitu kan? Ini nggak ada iya. nih. Jadi uskup Santo Agustinus ini, walaupun dia uskup, dia dihormati di semua denominasi Kristen. Gitu loh. Iya, Masya Allah ya. Santo Agustinus. Karya terkenalnya selain Confessions ini apa lagi? Ada De Doctrina Christiana, De Trinitate, De Civitate Dei. Waduh, mantap karya-karyanya. Dia sangat merupakan penulis ya. Mantap, panjang bentar. Penulis, suka sekali menulis. Tahu nggak istrinya umur berapa? Istrinya Santo Agustinus. Muda ya? Tahu nggak berapa umur berapa? Berapa? Tebak. Ya kalau ya itulah, jangan tega-tega lah, 24 lah. Hah? 24 tahun lah. Tua amat. Ya, 10 tahun. Oh, 10 tahun. Waduh. Tega amat sih. Lebih muda daripada Maria Ibu Yesus pada waktu menikah sama Yusuf. Maria Ibu Yesus waktu menikah dengan Yosef itu, Yosef berumur berapa? 90 tahun. 90 tahun, sedangkan Maria itu diperkirakan umurnya 12 sampai 19 tahun. 14. Hah? 12 sampai 14. 12 sampai 19 di ensiklopedia Katolik 12 sampai 19 tahun. 14. Itu ada di bukunya apa? Proto Evangelium of James. Oke lah ya, 12 di sampai itu Advent juga ada. Katolik ensiklopedia 12 14. 12 14 lah ya. Lalu ini lebih muda lagi nih kawan-kawan. Bapak gereja Santo Agustinus, istrinya berusia 10 tahun. Terus ada yang komplain. Siapa? Ada yang komplain. Saudara Nabi kita menikahi Aisyah katanya, radhiyallahu. Menikah umur 6 tahun, berumah tangga umur 9 tahun katanya. Tuduhannya apa? Pedofil katanya. Pedofil. Nggak tahu bahwa ini istrinya umur 10 tahun. Gitu. Istrinya Santo Agustinus 10 tahun. 10 tahun. Kalau istrinya patriark yang lebih tua lagi dari kekristenan, Ishak, Nabi Ishak berapa? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Masya Allah. Rebeka istrinya Ribka ya, atau Rebeka istrinya Ishak itu berusia 3 tahun. Betseba umur berapa waktu nikah sama Daud? Dia bahkan sudah memiliki anak ya. Belum. Oh, belum ya? Belum. Jadi tega banget. Waktu insiden. Ya, insiden Betseba dengan Daud diperkirakan bisa dihitung dari umur kakeknya, kemudian anaknya. Jadi Betseba ini cucunya. Cucunya Ahitofel namanya. Diperkirakan itu usianya pada waktu melahirkan anak pertama tuh kira-kira berumur 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Iya, anak kedua itu. Iya, makanya anak pertamanya. Yang pertama umur 6 tahun. 6 tahun. Wow. Gimana tuh? Itu gimana ya? Kan kita sebagai seorang yang beradab tidak mungkin lah intinya gini. Sebagai kita pedofil tidak boleh menilai norma masyarakat pada saat zaman tertentu dengan norma masyarakat pada zaman sekarang. Iya, betul. Beda. Aja sih kuncinya sebenarnya. Iya. Kalau kita menggunakan norma masyarakat pada zaman sekarang dibawa kepada norma masyarakat pada zaman dahulu, itu namanya double standard namanya. Iya. Gitu. Namanya tidak pada tempatnya gitulah. Iya. Ya. Gue nyari kok belum ketemu ya ini ternyata panjang juga nih. Begitu teman-teman. Dan teman-teman sadar gak dari tadi kita ngomongin nikah gitu loh. Teman-teman, Santo Agustinus ini kalau kalian simak, saya tadi mengatakan dia ini seorang uskup loh. Oh iya dong.
Teman-teman coba telaah kata-kata saya. Santo Agustinus itu seorang uskup. Uskup, teman-teman. Dan dia punya istri. Tega amat tuh. Konsentrasi teman-teman ya. Konsentrasi ya. Tega amat tuh. Uskup, teman-teman. Uskup. Dan uskup ini adalah uskup yang lebih otoritatif daripada ya mungkin uskup zaman sekarang ya uskup teman-teman gitu. Ya tapi kan prinsipnya yang dipegang kesucian batin kok, tidak menikah karena iya tapi kan argumennya adalah imam-imam di dalam kekristenan khususnya Katolik tidak menikah untuk supaya bisa menjaga konsentrasi untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Santo Agustinus kurang melayani kepada Tuhan? Atau gimana? Dan ternyata memang seorang uskup di zaman dulu itu faktanya ya seperti ini. Menikah gitu loh. Ri, bikin kopi, Ri? Gak ada larangan ya untuk menikah kopi, gitu. Ri. Ya. Bahkan dulu mungkin belum ada aturan kali. Bukan hanya uskup ya, paus juga ya menikah ya? Paus siapa menikah? Yang di buku itu, Pop itu. Siapa? Ada nggak? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Oke, mungkin baru uskup lah. Isu lu. Apa asumsi? Ya insya Allah nggak asumsi lah. Silakan di riset sendiri lah. Ya. Nanti kalau ketemu saya posting lah ya di komunitas ya. Udah panjang nih. Oke lah, intinya jadi begini aja. Pokoknya di dalam buku The Confession yang ditulis oleh Saint Augustine ini, dia menulis bahwa banyak buku-buku Platonis yang diterjemahkan ke dalam bahasa dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, yang mana dengan tujuan dan alasan yang sama, ya itu kata-kata seperti pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu Tuhan, itu sebenarnya ya berasal dari buku-buku Platonis gitu. Intinya seperti itu. Ya inti kesimpulannya untuk supaya kita bisa lebih mendapat pesannya itu bahwa memang kita bisa lihat dari pengakuan tersebut ya memang Yohanes 1 ayat 1 itu kita bisa bilang bukan firman Tuhan. Ya kok ya, gimana? Kalau komentari dari New International Version ya sama New American Bible Nabre. Bukan Nabre, yang sebelumnya. Nabre kan Revised Edition. Oke. Berarti ini New American Bible, komentarinya yang versi tahun 70 bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah adopsi daripada Helenisme filosofi ke dalam Bible, ke dalam gospel gitulah. Kurang lebih gitu. Berarti wahyu bukan? Kenanya lagi. Tega banget. Oke. Itu yang confession ya, Saint Augustine ya. Nih ya. Nanti kapan-kapan saya fotoin lah. Teman-teman boleh beli lah. Boleh kalau mau ini memperkaya boleh. Literasi. Iya. Buku berikutnya yang ada di box tadi itu. Nih. The Gospel of Holy 12. Waduh, Holy 12. Holy 12. Maksudnya? Masya Allah, ini 12 murid Gospel Yesus. Gospel daripada ini. 12 murid. 12 murid. Nah, di dalam sini ada apa? Nanti ya, suatu waktu kita bikin konten khusus lah ya buat ini ya. Insya Allah. Ini sangat menarik di dalamnya nih. Dalamnya sangat menarik. Sebentar. Mengenai pernikahan gitu. Waduh, ini. Nah, ini sebelum ke situ kayaknya itu dulu kok. Hah? Kita berangkat dari kita dulu deh. Berangkat dari apa? Menurut kita itu para nabi itu menikah nggak kok? Semua menikah dan semuanya poligami. Wah, asumsi, mana buktinya? Nah, makanya nanti ya sabar ya. Nanti kita pelajarin dulu ini bukunya. Kita tanda-tandain dulu gitu, baru kita bikin konten. Ini ya. The Gospel of the Holy 12. Ustadz Kanama pasti tahu nih. Iya, dia udah pernah cerita tentang itu kok. Ya. Terus berikutnya nih, tipis banget bukunya nih.
Invensi Gospel of Thomas. The Invensi Gospel of Thomas. Ya. Oh, Apokrifa tuh. Apokrifa ya? Iya. Ya. Yang tadi di KJV itu ada 7 apokrifa tuh tadi tuh. Sekarang apokrifa apa, yo? Apokrifa itu palsu. Sekarang orang bilang palsu. Khususnya polemikus Kristen bilang palsu, atau ya boleh dibilang polemikus atau apologet Kristen bilang apokrifa palsu. Oh. Artinya palsu. Iya. Karena apa? Karena yang menulis tidak diketahui. Oh. Oke, jadi dianggap palsu. Oke. Sekarang pertanyaannya kita kembali ke 4 gospel. 4 gospel itu yang nulis siapa gitu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata siapa? Emang begitu? Iya, kata siapa? Kan kata Papi ya sama Irenaeus doang. Iya. Ya emang kenapa? Kan mereka otoritatif. Kan Katolik dulu kan? Iya. Buka USCCB. Nah. Wede, ini serem nih. United States apa ya? Bishop itu. Catholic Council Bishop. Kalau nggak salah. Buka di situ. Ada kan Bible situ juga ada kan? Ada pengantarnya kan, introduction kan? Iya. Baca pengantarnya. Siapa yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Apakah benar yang menulis itu orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Dan kira-kira siapa sebenarnya yang menulis, dari daerah mana, itu ada di pengantar situ. Wah, silakan tuh teman-teman, boleh buka, boleh cari ya. Ya, jadi kalau yang ini sebenarnya sebuah gospel yang cukup pendek. Di sini memang ada kisah mengenai Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Oh, ya. Wah, itu gospel bikinan Muslim itu bikinan Muslim. Siapa penulisnya? Pokoknya Muslim deh. Oh, pokoknya Muslim. Jadi gospel ini kan sering dipakai oleh apologet Kristen bahwa Al-Quran katanya jiplak dari sini. Okay. Cerita mengenai ini kan sebenarnya kan sebuah kisah yang sudah mungkin berada di kawasan-kawasan, ya. Termasuk juga mungkin di kawasan Arab ya. Pada waktu itu. Ya. Jadi orang-orang sudah membicarakan kan pasti kan. Ya. Nah, sekarang kalau dibilang Al-Quran menjiplak ini, Nabi Umi. Iya. Bagaimana dia bisa menjiplak? Tidak mungkin dia menjiplak. Nah, kalau cuma asal dengar, kok dia bisa ngomong soal yang lain-lain yang baru dikonfirmasi pada zaman sekarang. Iya. Dan Nabi dikenal oleh kawan dan lawannya itu sebagai orang yang berjuluk Al-Amin. Al-Amin. Dapat dipercaya. Jujur. Musuhnya aja ngakuin kalau dia tuh jujur gitu. Jujur, ya. Sekarang kalau Nabi jiplak dari sini, berarti gugur dong Al-Aminnya. Iya. Iya dong. Nah, gitu aja. Bahkan peneliti-peneliti yang meneliti tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bahkan yang berasal dari Orientalisme pun, itu kebanyakan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, yang jujur gitu. Jadi kalau tuduhan Al-Quran menjiplak dari gospel ini, bahkan orang-orang Orientalis juga bilang absurd gitu, konyol gitu. Konyol. Gitu ya. Jadi yang namanya kisah yang beredar di suatu daerah, kemudian menjadi sebuah isu di dalam sebuah masyarakat, itu juga bisa dijelaskan, dikonfirmasi atau diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran. Yaitu Quran. Gitu. Jadi Quran itu selain juga membenarkan ada kitab-kitab yang sudah diturunkan, ya, Taurat, Zabur, Injil, juga dia menjadi batu ujian. Yang masuk ke dalam Quran itu berarti udah pasti benar. Ya. Gitu. Setelah itu dijelaskan. Ya. Dijelaskan ya artinya diluruskan daripada kesalahpahaman orang yang salah memahami kitab-kitab sebelumnya. Iya, gitu. Betul. Jadi ada mubayyin. Kemudian ada muhaimin. Kemudian musodik. Yang pertama dari musodik. Kemudian muhaimin, baru terakhir mubayyin. Menjelaskan. Ya. Mubayyin itu menjelaskan. Oke. Jadi itu ya buku-buku yang sudah datang di studio Geram Mualaf malam hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa satu-satu kita bikin konten gitu ya. Iya, semoga bermanfaat deh. Nah, ya. Oke, jadi obrolan kita malam ini cukup
sampai di sini dulu ya, Cok. Ya, cukup lah. Belum pulang ke rumah ya? Belum. Dari kantor ya? Iya, dari kantor ini saya bela-belain demi Masya Allah. Geraha Mualaf. Asik. Ya, jadi nanti suatu saat kita bisa lanjutkan lagi dengan konten-konten kita yang lain dari buku-buku ini sambil kita meluruskan syubhat-syubhat atau mungkin fitnah-fitnah terhadap Islam maupun Al-Quran berdasarkan dari literasi-literasi mereka sendiri. Iya. Gitu ya. Itu yang kita sebut dengan apa? Mirip seperti ilmu Tai Chi gitu. Oh, menggunakan kekuatan lawan untuk melawan mereka sendiri. Jadi ini menggunakan literasi mereka. Gitu. Oke ya, gitu ya, baik ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi nanti di konten-konten kita yang berikutnya dengan topik yang lebih menarik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.